Baiklah, di sini kita akan membahas tentang materi tentang zakat, yaitu pengertian zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang keempat. Secara bahasa, zakat berarti bersih, berkembang, berkah, dan suci. Namun secara istilah, zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, atau biasa yang disebut sebagai mustahik, sesuai dengan syariat Islam. Dasar hukum zakat ada dalam Al-Quran, yaitu tentang dalam surat At-Taubah yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Kemudian hadisnya yaitu, Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya, mendirikan sholat, kemudian ada menunaikan zakat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis zakat. Pertama, zakat fitrah, yaitu wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang Idul Fitri sebagai penyucian diri, yaitu beratnya sebesar 2,5 kg. Atau zakat mal, yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta yang telah mencapai nisab dan haul atau dalam masa 1 tahun, seperti emas, perak, hasil pertanian, perdagangan, ternak, dan lainnya. Nisab emas yaitu 85 gram. Kadar zakatnya yaitu 2,5% ya. Kemudian golongan yang berhak menerima zakat atau mustahik. Yang pertama fakir, kemudian kedua miskin, kemudian yang ketiga amil atau pengelola zakat, kemudian 4 mualaf atau orang yang baru masuk Islam, kelima rikob atau budak atau hamba sahaya, keenam gorim yaitu orang yang terlilit utang, kemudian fisabilillah, pejuang di jalan Allah, kemudian ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang kasus pembagian zakat. Pada kasus pertama, yaitu pembagian zakat mal, yaitu pertama soalnya adalah Pak Ahmad adalah seorang pedagang dalam setahun. Keuntungan bersih dari usahanya itu yaitu 100 juta. Nah, jadi kita tulis dulu hartanya ini 1 juta. H itu ibarat harta ya. Juta. Kemudian setelah dihitung-hitung, harta tersebut itu telah mencapai nisab atau setara dengan 85 gram emas. Nah, pertanyaannya, berapa zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Ahmad? Nah, perhitungan zakat mal yaitu adalah sebesar 2,5% dari hartanya. Hartanya kan tadi 100 juta. Maka 2,5% dikalikan dengan 100 juta. Nah, 2,5% itu sama dengan 2,5 per 100 dikali dengan 100 juta. Nah, caranya kita coret aja dua nolnya. Ini juga coret. Kemudian tinggal 2,5 dikali sejuta. Jadi hasilnya yaitu 2,5 juta. Baik, mungkin ini kasus pertama. Baiklah, kemudian kasus yang kedua yaitu tentang zakat fitrah. Ada sebuah keluarga Bu Siti terdiri dari 5 orang. Nah, menjelang Idul Fitri, mereka wajib mengeluarkan zakat fitrah yaitu berupa beras 2,5 kg per orang. Pertanyaannya, berapa total zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh keluarga Bu Siti tadi? Jawabannya mudah. Mereka harus membayar 2,5 kg beras per orang. Nah,
tadi anggota keluarga Bu Siti yaitu ada 5 orang. Jadi tinggal kita kali saja, kali 5 orang. 2,5 dikali 5 yaitu 12,5 kilogram. Nah, jadi total yang harus dikeluarkan oleh keluarga Bu Siti yaitu sebesar 12,5 kilogram. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang waris dalam Islam. Harta waris adalah harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia yang harus dibagi kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ketentuan mengenai pembagian harta waris terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 dan diperjelas dalam hadis-hadis Nabi. Kemudian ada prinsip dasar harta waris, yaitu ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan. Mereka dapat berupa keluarga inti, anak, istri, suami, orang tua, atau kerabat dekat lainnya. Syarat pewarisannya yaitu pewaris orang yang meninggalkan harta sudah meninggal. Kemudian ahli waris masih hidup pada saat pewaris meninggal. Kemudian tidak ada penghalang seperti pembunuhan terhadap pewaris atau wali waris. Kemudian pembagian harta warisan. Pembagian harta waris didasarkan pada bagian-bagian tertentu yang ditentukan syariat, seperti anak laki-laki mendapat 2 kali bagian anak perempuan. Kemudian orang tua pewaris mendapatkan bagian tertentu tergantung dalam keberadaan ahli waris lain. Suami mendapat setengah jika pewaris tidak mempunyai anak, atau seperempat jika pewaris mempunyai anak. Istri mendapatkan seperempat jika pewaris tidak mempunyai anak, ataupun 1/8 jika pewaris mempunyai anak. Kemudian langkah-langkahnya itu, pertama, kita harus menyelesaikan hutang pewaris. Segala hutang pewaris harus dilunasi terlebih dahulu. Kemudian melaksanakan wasiat. Wasiat pewaris harus dipenuhi maksimal 1/3 dari total harta. Kemudian membagi harta kepada ahli waris. Setelah berhutang dan wasiat selesai, sisanya baru dibagikan kepada ahli waris. Baiklah, kemudian tentang pembagian harta waris. Di sini kasus yang pertama yaitu ada seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan harta sebesar 120 juta. Kemudian ada ahli warisnya, dia mempunyai seorang istri dan 1 anak laki-laki dan juga 1 anak perempuan. Nah, harta yang ditinggalkan sebesar 120 juta ini bersih ya, punya si ayah yang meninggal tadi. Pembagiannya yaitu istri mendapat 1/8. Pertama kita cari istri. 1/8 ya, dikali 120 juta. Nah, 120 dibagi 8 hasilnya yaitu 15 juta. Kemudian sisa harta setelah bagian istri yaitu 120 juta tadi dikurang dengan 15 juta. Jadi hasilnya tinggal 105 juta. Kemudian kita cari bagian anak laki-laki. Bagian anak laki-laki yaitu 2/3, yaitu 2/3 dikali 105 juta. Nah, 2/3 dikali 105 juta yaitu tinggal 70 juta. Jadi dia dapat bagian 70 juta. Nah, kemudian harta dari yang anak perempuan cuma mendapat 1/3 kali 105 juta. Jadi itu hasilnya yaitu 35 juta. Nah, beginilah pembagian dari semuanya. 70 tambah 35 105, 105 tambah 15 yaitu 120 juta. Jadi total semuanya yaitu 120 juta. Baiklah, pada kasus yang kedua yaitu ada seorang ibu meninggal dunia dan meninggalkan harta sebesar 300 juta. Kemudian ahli warisnya yaitu yang pertama dia mempunyai suami, kemudian 2 anak laki-laki, kemudian 1 anak perempuan. Harta yang sebesar 300 juta ini murni ya punya sang ibu, bukan dibagi 2 sama suaminya. Jadi perhitungannya suaminya
Suami itu mendapat bagian 1/4 dikali 300 juta. 300 bagi 4 yaitu 75 juta. Jadi bagian punya suami yaitu 75 juta. Nah, harta 300 juta dikurang 75 juta yaitu tinggal 225 juta nih. Nah, ini untuk anak-anaknya. Anak laki-laki karena mendapat 2 bagian. Jadi, karena ada 2 anak laki-laki, jadi dihitungnya yaitu 2 anak laki-laki plus 1 perempuan. Yaitu perhitungannya 2 tambah 2 tambah 1 dengan 5. Jadi 5 ini 5 bagian. 5 bagian. Kemudian nilai 1 bagian tinggal 225 juta tadi. Sisanya 225 juta ini sisa yang dikurang dengan 75 juta ya. Dibagi 5 bagian yaitu sebesar 45 juta. Jadi setiap bagian dari pembagian hartanya yaitu sebesar 45 juta. Kemudian anak laki-laki itu mendapat 2, jadi 45 juta dikali 2 90 juta. Jadi tiap anak laki-laki mendapat 90 juta. Kemudian anak perempuannya karena mendapat 1 bagian saja, jadi dia cuma mendapat 45 juta. Baiklah, mungkin ini saja pembagiannya. Pengurusan jenazah dalam Islam adalah fardu kifayah, yang berarti kewajiban kolektif. Jadi, jika sebagian umat Islam telah melakukannya, maka kewajiban gugur bagi yang lain. Namun, jika tidak ada yang melakukannya, semua akan berdosa. Berikut adalah langkah-langkah pengurusan jenazah. Yang pertama, segera setelah kematian. Yang pertama, mendoakan. Membaca doa dan ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun untuk almarhum. Yang kedua, memastikan kematian. Pastikan jenazah benar-benar telah meninggal. Yang ketiga, memiringkan dan menghadap kiblat. Jadi letakkan jenazah pada posisi miring ke kanan dan menghadap kiblat. Yang keempat, tutup mata dan mulut. Jika mata dan mulut terbuka, tutup perlahan. Yang kelima, luruskan tubuh, luruskan tangan dan kaki jenazah dan rapatkan jari jemarinya. Yang kedua, memandikan jenazah. Hukum wajib memandikan jenazah yaitu muslim, orang yang berhak memandikannya. Yang pertama, sesama jenis kelamin, yaitu laki-laki yaitu untuk laki-laki dan perempuan yaitu untuk perempuan. Jadi harus sesuai jenis kelamin. Ataupun suami telah memandikan istrinya dan sebaliknya. Intinya mahram ataupun masih dalam lingkup keluarga dekatnya ataupun saudaranya, sepupunya, yang penting sesama jenis. Yang kedua, alat yang diperlukan yaitu air bersih dan tidak ada sabun, kapas, dan kain penutup aurat dan sarung tangan. Yang ketiga, cara memandikannya. Letakkan jenazah di tempat yang tertutup dan tutup aurat jenazah pusat hingga lutut. Siram air dari kepala hingga kaki, gosok tubuh dengan lembut. Cuci seluruh tubuh sebanyak 3 kali atau lebih jika diperlukan.
Wudukkan jenazah seperti wuduk untuk sholat. Keringkan tubuh dengan kain yang bersih. Setelah itu, kemudian mengkafani jenazah. Jumlah kain untuk laki-laki yaitu 3 helai kain ataupun kafan tanpa jahitan. Terus kemudian untuk perempuan 5 helai kain, yaitu kain kafan ataupun sarung, baju, kerudung, dan 2 lapis kain. Dan cara mengafaninya, yang pertama letakkan kain kafan bertumpuk, dan kedua letakkan jenazah di antara kafan ataupun kain kafan tadi, di atas kain kafan. Yang ketiga, lipat salah satu persatu hingga jenazah tertutup sempurna. Dan yang terakhir yaitu ikat ujung-ujung kain kafan dengan tali. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu salat jenazah. Adapun syarat salat jenazah yaitu jenazah telah dimandikan dan juga dikafani. Itu adalah termasuk sebagai rukun tadi. Yang pertama, niat untuk jenazah yaitu laki-laki ataupun perempuan untuk disolatkan. Yang kedua, dimulai dengan takbir 4 kali, yaitu takbir pertama yaitu membaca Al-Fatihah, dan takbir kedua membaca sholawat Nabi. Dan takbir ketiga yaitu mendoakan jenazah. Dan takbir keempat yaitu berdoa dan salam. Kemudian yang kelima yaitu yang terakhir, yaitu menguburkan jenazah. Yang pertama, lubang kubur dalam seukuran tubuh jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dari kelas 3 PAE. Di sini saya akan menjelaskan tentang perawatan ataupun pemakaian kain kafan di jenazah, ataupun juga langkah-langkah untuk mengafani suatu jenazah. Yang pertama yang harus kita persiapkan yaitu kain kafan. Jadi kain kafan ini harus seukuran dengan bentuk tubuh si jenazah. Jadi harus sesuai ukuran kain kafan dan jenazah agar pas dan tidak kebesaran ataupun kesempitan ataupun kekecilan, sehingga nyaman ataupun rapi ketika dipakaikan kain kafan tersebut. Terus untuk kain kafan laki-laki kita butuhkan 3, sedangkan perempuan 5 kain kafan, dikarenakan perempuan memiliki tambahan 2, yaitu berupa sarung dan kerudung untuk dipakaikan kepada jenazah perempuan. Jadi itulah perbedaannya. Laki-laki hanya 3 karena tidak membutuhkan sarung ataupun kerudung, sedangkan perempuan tadi membutuhkan tambahan 2 kain kafan untuk kerudung dan sarung untuk dipakaikan ke jenazah perempuan. Adapun yaitu berupa tali. Jadi tali di sini kita siapkan yaitu berjumlah ganjil. Jadi bebas, tapi kebanyakan ataupun pada umumnya banyak memakai 5 tali. Setelah itu yaitu mempersiapkan kapas. Persiapkan kapas secukupnya untuk menutupkan lubang-lubang yang terdapat di jenazah, yaitu berupa hidung dan juga telinga untuk ditutupkan ke jenazah. Dan selanjutnya yaitu wewangian untuk dipakaikan kepada jenazah tersebut, ataupun juga bisa kita memakaikan kepada jenazah bukan hanya wewangian, tapi juga bisa berupa kapur barus. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengafani jenazah. Langkah yang pertama yaitu menyiapkan tali.
sebanyak 5 helai. Untuk meletakkannya serapi mungkin untuk mempersiapkan langkah kedua, menaruh kain kafan untuk jenazah yang akan saya bahas, yaitu untuk mengkafani jenazah laki-laki. Langkah pertama mempersiapkan tali, dan langkah kedua menaruhkan kain kafan ke atas tali-tali yang sudah disusun dengan rapi. Susunlah kain kafan serapi mungkin. Lanjut langkah yang ketiga, yaitu meletakkan jenazah di atas kain kafan tersebut. Selanjutnya kita menaruh kapas secukupnya di jenazah. Yang mana kapas ini kita taruhkan di lubang-lubang yang terdapat di jenazah, seperti di telinga dan juga di hidung. Setelah itu baru kita memakaikan kepada jenazah wewangian ataupun kapur barus di sekujur tubuhnya, terkhususnya di bagian kepala. Taburkan secara rata. Selanjutnya yaitu ketika sudah dikasih wewangian ataupun kapur barus, baru kita gerakkan tangannya untuk merapatkan tangannya, yaitu tangan kiri di bawah dan tangan kanan di atas jenazah, seperti gerakan sholat. Seperti sholat ya. Kayak ini misalnya. Ya. Untuk di jenazah. Selanjutnya yaitu membungkus jenazah. Membungkus jenazah dengan rapi. Selanjutnya mengeluarkan dasar dari kain jenazah. Ketika selesai, baru langkah terakhir, yaitu mengikat kain jenazah. Adapun mengikatnya, ikatannya harus di sebelah kanan, seperti ini. Yang pertama di kaki, yaitu juga di lutut.
di perut, di dada, dan yang terakhir di kepala. Jadi seperti inilah untuk langkah-langkah melakoni jenazah laki-laki. Jadi langkah pertama yaitu meletakkan tali-tali dengan rapi, yaitu sebanyak ganjil, bisa 5, bisa sebagainya, tapi umumnya biasanya dipakai 5. Terus langkah keduanya yaitu meletakkan kain jenazah tersebut. Selanjutnya mengasihkan kapas kepada jenazah dan juga wewangian, dan juga bisa memakai kapur barus. Setelah itu menggerakkan tangan si jenazah seperti ini tadi, seperti gerakan sholat. Setelah itu baru membungkus jenazah dengan kain kafan dengan rapi. Setelah kain kafan dibungkus oleh jenazah dengan rapi, kita ambil dasar kain jenazah yang telah dipakaikan tadi. Setelah selesai, baru langkah terakhir, yaitu mengikat jenazah dengan ikatan seperti ini. Ikatannya berada di sebelah kanan. Mungkin ini saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang salat jenazah. Adapun salat jenazah yaitu 4 takbir yang akan kita lakukan. Adapun urutannya, yang pertama niat. Contohnya yaitu hazil medati fardu kifayati lillahi ta'ala. Jika kita jadi imam, bisa mendapatkan kita imaman lillahi ta'ala. Terus selanjutnya yaitu takbir pertama. Setelah takbir pertama kita membaca Al-Fatihah. Selanjutnya takbir kedua yaitu membaca selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus takbir lagi yang ketiga membaca doa untuk jenazah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afini wa'fu. Itu untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan beda. Seperti kita tambahkan H di ujungnya karena untuk perempuan. Contohnya Allahumma ghfir laha warhamha wa'afini wa'fu anha. Setelah membaca doa itu, takbir terakhir yaitu takbir keempat. Terus membaca doa juga, yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itu untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan seperti yang saya jelaskan tadi, di ujungnya diganti H. Yang sebelumnya hu untuk laki-laki, sedangkan H untuk perempuan. Contohnya Allahumma la taftinna ba'daha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Allahumma ghfir laha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Setelah itu baru salam. Mungkin saya akan mempraktekkan untuk sholat jenazah. Adapun ketika kita sholat jenazah, ketika kita menjadi imam, terus jenazah kita berupa laki-laki, berarti posisi kita sejajar ataupun lurus dengan kepala si jenazah. Sedangkan perempuan, ketika kita jadi imam, posisi imam tersebut yaitu lurus di antara dada si jenazah, yaitu jenazah perempuan tadi. Jadi bedanya, jika jenazah laki-laki yaitu berada lurus di kepala, sedangkan di perempuan yaitu lurus dengan dadanya.
jenazah laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita lurus dulu, karena jenazah kita laki-laki berarti kita lurus di kepala, sejajar di kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli alaihi wasallam Abdul Mayati imaman billahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afini wa'fu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang bagaimana sholat jenazah dan juga langkah-langkahnya sholat jenazah. Yaitu yang pertama tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu niat, takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir kedua membaca selawat, takbir ketiga membaca doa untuk jenazah, keempat juga membacakan doa untuk jenazah yang saya praktekkan tadi. Selanjutnya baru terakhir yaitu salam. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.